Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelia Trimarida dari kelas 11 lembar absen 5. Saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa teknik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan dan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan akan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di deposit air. Komponen minyak bumi. Minyak bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Kesalahan sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah atau C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil dari proses destilasi ini yaitu yang pertama, fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal sebagai LPG. 2. Fraksi kedua disebut nafta gas bumi. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah. 4. Fraksi keempat disebut juga solar. 5. Fraksi kelima disebut juga residu. Pengolahan tahap kedua dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perekahan atau cracking, dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan lantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerasi. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk yang menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak yang mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Fraksi dan kegunaannya. 1. Gas untuk bahan bakar LPG. 2. Bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. 3. Nafta untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, bahan pakaian, dan kosmetik. Keempat, kerosin untuk bahan bakar kompor dan mesin cat. 5. Minyak solar dan diesel untuk bahan bakar kendaraan bermesin diesel. 6. Petroleum ether untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut, non-polar, dan pembersih. 7. Oli sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. 8. Lilin digunakan untuk petroleum jelly dan lilin parafit. 9. Minyak bakar sebagai bahan bakar kapal dan pembangkit listrik. 10. Bitumen residu digunakan untuk material aspal, jalan, atau bangunan. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan yang memiliki peran penting. Bensin yang dijual di pasaran yaitu premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran eptana dan isotana. Bilangan oktan bensin premium memiliki nilai oktan 88, pertalite memiliki nilai 90, pertamax memiliki nilai oktan 92, pertamax plus memiliki nilai oktan 95. Zat anti knocking. Untuk mengurangi ketukan dapat digunakan zat-zat tambahan atau aditif. Salah satu yang termurah adalah tetraetil timbal atau TET, senyawa yang terdiri dari atom timbal yang terikat dengan 4
gugus etil. Karena timbal merupakan unsur berbahaya, hal ini menimbulkan bahaya dari segi kesehatan. Karena itu, TET mulai ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.